silinder atau tabung. Ini silinder atau tabung. Ini isinya bukan oksigen, tapi isinya udara. Udara yang kita gunakan untuk bernafas sehari-hari. Tabung, kemudian main valve. Ini main valve. Sorry, atau ada yang nyebut valve group assembly. Main valve-nya nih. Main valve bisa di samping seperti ini atau di bawah. Jadi yang di samping, ada yang di bawah. Sama semuanya, mau di samping atau di bawah. Bukanya putar ke kiri, kemudian tutupnya putar ke kanan. Jadi kalau di bawah, nah, muter ke kiri kemana? Ke depan. Kalau buka kan ke kanan. Sorry, ke kiri ya, buka ke kiri, putar ke belakang. Kalau nutup putar ke kanan. Sama seperti ini. Buka putar ke kiri, ke samping, kemudian nutup putar ke kanan. Ya, sama seperti air keran. Sama seperti ya aqua, putar ke kiri sama putar ke kanan. Untuk buka putar ke kiri, nutup putar ke kanan. Ini main valve. Oke, kemudian ini backplate atau plat punggung. Ini backplate atau plat punggung. Jadi nanti kalau misalnya mau belajar bisa pakai aqua tuh, bisa juga. Putar balik ke kiri tapi kosongkan dulu, jangan diisi. Biar tahu bocornya. Ini backplate atau plat punggung. Kemudian di sini ada masker. Namakan masker ini. Kemudian ini automatic demand valve. Ini bisa dilepas. Automatic demand valve-nya. Tapi kita nggak bisa lepas Ini nggak usah. Ini automatic demand valve, ini masker. Itu 5 komponen yang penting dari CCBI. Kalau lu demand valve Sama nih, automatic demand valve atau loop demand valve. istilahnya keluar misalnya Ada yang nyebut LDV demand valve atau automatic demand valve. Itu bagian-bagian SPE yang penting yang perlu diketahui. Oke. Tapi komponen yang lainnya banyak, tapi nggak usah dijelaskan. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke high pressure test sama low pressure test. Kemarin juga bisa dijelaskan kan? Iya. Saat kita mau menggunakan SCBA breathing apparatus, ada tahapan yang harus kita lakukan, low pressure test sama high pressure test. Untuk low pressure test fungsinya apa? alarm. Sambil ingat low pressure test. ngecek ini Safety fluidnya safety margin. Kalau low pressure test untuk fluidnya, Fluidnya. safety marginnya berfungsi atau enggak. Sama ngecek kebocoran. Bukan. Oh iya. Nah, kalau high pressure test fungsinya untuk Mengetahui mengetahui pressure tabung dan kebocoran pressure test. Oke. Untuk high pressure test tahapannya yang pertama kita buka main valve-nya dulu, kita ke kiri. Kalau buka SCBA harus full. Buka SCBA harus full, nggak boleh 2 sampai 3 putaran. Tapi kata Pak Aris 2 atau 3. Nah, Itu yang high pressure test. Iya. Iya. ya, high pressure test. Jadi buka full, kemudian kita bisa lihat pressure-nya di sini. Oke. Kita bisa lihat pressure-nya di sini. Di sini tekanannya berapa nih? Saya juga baru lihat nih. Sambil lihat sama-sama. Berapa booking pressure-nya? Apa bannya itu? MPA 102. Ini pressure testnya. Nah, ini volumenya 102 MPA. nggak ada ya di sini ya? Harusnya ada. Sejepang. Pastinya ada. Oke, kita anggap aja 300 bar. Karena di sini garis merahnya 300 bar. Oke, kita anggap aja ini di sini 300 bar. Garis merah. Ini garis full merah di sini 300 bar. Oh, megapascal. Ada yang satuannya megapascal, ada yang satuannya bar, ada yang satuannya PSI. Ini tidak usah bingung. Oke, kalau megapascal, kalau kita mau ubah ke bar dikali 10. Kalau megapascal. Oke. Jadi kalau di sini 30 megapascal itu sama dengan 300 bar. Kali 10. Itu berapa? Kali 10 MPA. MPE megapascal. Berapa? Kalau kita konversikan ke bar 10 kali 10. 10 kali 10.
30 kali 10 berarti 300. Tapi jarum kan 10. Nah ini isi aktualnya. Oh. Tapi working pressure-nya 300. Iya. Nah kita kan mau menghitung high pressure test kan. Nah, high pressure test tadi di sini tekanan maksimumnya kan 300 bar. Harusnya di sini kalau penuh kan 300 bar atau 30 MPa di sini. Kalau misalkan kurang dari itu, bisa nggak kita gunakan? 5/6. Minimal 5/6, tidak kurang dari 5/6 dari working pressure-nya. 5/6 di sini working pressure-nya 300. Berarti minimal 250. 240 ya. 250. 5/6 berarti 250. Nah, kalau misalkan kurang dari 250 nggak boleh digunakan, harus direfill. Tapi kalau misalkan pas 250 ya boleh kita gunakan. Ini minimal 5/6. Oke, kemudian anggap aja ini masih penuh. Misalkan 300. Oke, kemudian yang kedua untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran. Nah, langkahnya tadi setelah kita buka main valve-nya kita tutup. Kita tutup main valve-nya. Setelah kita tutup main valve-nya penuh. Oke. Kemudian kita amatin pressure gauge di sini. Kita amatin selama 1 menit. Apakah ada penurunan? Kalau ada penurunan berarti ada kebocoran. Nah, kemudian kita amatin selama 1 menit kebocorannya berapa? Tidak boleh lebih dari 10 bar. Itu toleransi kebocoran. Kalau lebih dari 10 bar jangan kita gunakan. Karena percuma kalau kita gunakan. Habisnya bukan karena kita pakai tapi karena di maksimal 1 menit 10 bar. Misalkan nggak ada bocor 5 menit 1 menit 10 bar itu satu strip itu ya? Ya, 10 bar 1 strip. Oke, ini kan skalanya kan 5 1, 2, 3, 4, 5 1 strip. Kemudian bisa Kalau lebih baik nggak bocor. harusnya nggak boleh ada bocor oleh SPE. Tapi kalau misalkan emergency nggak ada SPE lain, boleh kita gunakan asalkan nggak boleh lebih dari 10 bar dalam 1 menit. Oke, misalkan nggak ada bocor, oke udah bisa digunakan. Oke, high pressure test selesai. Tutup, kemudian kita lakukan low pressure test. Oke, low pressure test tadi ini sudah ditutup, kemudian kita mau mengetahui safety marginnya berbunyi atau tidak, ya kan? Ya. Fluidnya berbunyi atau tidak. Caranya kita amatin pressure gauge-nya, kita bleed off, kita buang sisa pressure yang ada di hose ini. Tekan yang Kita buang, tekan ini. Yang mana sih? Tekan tombol tengah ini. Kita tekan tombol tengah ini. Fluidnya di garis merah ini harus berbunyi. Nah, ini fluidnya nggak bunyi nih. Berarti kurang bagus fluidnya. Tapi perlu diperhatikan juga ada tipe SCBA yang bunyi fluidnya saat kita buka. Tadi bunyi tadi. Ada yang, nah jadi jangan Yang bunyi. Tapi itu yang dipakai ini apa yang? Ada yang berbunyi, kalau kita bleed off nggak berbunyi malah. Tapi kalau kita buka pelan-pelan malah berbunyi saat dia naik. Tutup aja ya. Nah ini bunyi kan? Berarti fluidnya masih bersih. Karena ada SCBA yang dia buka baru berbunyi atau kita bleed off bisa berbunyi. Kalau ini di bleed off nggak bisa berbunyi. Tapi kita buka baru dia berbunyi saat dia naik. Jadi kalau misalkan ditanya aja dijelaskan, tapi kalau nggak ditanya nggak usah dijelaskan. Iya saja. Dan kalau udah nah, kita pakai. Nah, kalau kita mau pakai, yang perlu diperhatikan posisi harness, entah itu harness belt sama harness strapnya, head strapnya harus longgar semua. Jadi harus longgar karena bodi orang kan beda-beda. Jadi pastikan harus longgar dulu. Jangan sampai kita langsung pasang. Karena kalau kita nggak longgarin dulu, bodi kita lebih besar, kita akan kesusahan. Nah, dianggapnya kita nggak bisa, kesulitan memakai SPE. Padahal kita lupa melonggarkan harness. Jadi
pastikan harusnya sudah longgar dulu. Karena posisi standby, posisi 19 pasti longgar semua. Udah dibantu mas? Kenapa? Enggak, sendiri. SEP itu makainya sendiri. Sama seperti apa makainya sendiri. Emergency equipment dipakai sendiri. Namanya juga sel. 1 menit harus sudah bisa pakai, 3 menit udah sama pakai kayak jaket. Kalau kita training op itu 30 detik. 30 detik ya. 30 detik harus kita udah terpasang semua. Tapi sebenarnya kita pakai cepat-cepat itu juga nggak baik juga. Ada trik khusus. Misalkan kita ada di kondisi yang terpapar gas beracun. Misalkan kita dekat dengan sumber gas beracun, ada teknik khusus. Nah, kalau misalkan kita lokasinya dekat dengan sumber kebocoran, kita buka main valve-nya dulu, kita pakai maskernya dulu. Jadi nggak perlu kita tergesa-gesa. Takutnya kalau misalkan kita tergesa-gesa, kita panik, nah, cedera. Bukannya kita selamat, tapi cedera karena ini barang lumayan berat nih. Jadi kalau misalkan kita di dekat dengan sumber kebocoran, kita buka main valve-nya, kita pakai maskernya dulu. Tapi itu lebih susah. Nah, kalau kita ujian di sana, kita pakai gasnya dulu. Oke, makanya gini aja, yang lebih ringan. Mungkin yang sudah pernah pakai CPIP punya teknik lain, ada yang overhead, ya kan? Overhead seperti ini. Ya, Data. camping. Kalau Karier. kalau kita makanya seperti ini.